Sekarang kita akan berbicara mengenai pola tanam. Nah, pola tanam yang kita pakai di Arista Montana ini ya, salah satunya yang mementingkan simbiosis atau keanekaragaman tanam ya. Keanekaragaman tanam itu satu yang lainnya itu saling berkaitan atau saling bisa melindungi atau bisa satu dan yang lainnya itu mengeluarkan beberapa produk atau zat yang dibutuhkan oleh yang lainnya. Nah, itu kita akan simbiosiskan atau kita pola tanamkan itu supaya bisa berkelanjutan. Soalnya kalau tidak nanti lingkungannya akan rusak. Jadi kita harus menjaga lingkungannya dengan cara bertanam satu tempat itu aneka ragam tanaman. Nah, contohnya kita itu salah satunya selada-seladaan. Nah, notabene selada-seladaan itu ada satu zat di getahnya itu, getah putih. Nah, itu yang apabila dimakan oleh serangga, serangganya bakal mati atau terganggu di dalam pencernaannya. Maka dari itu kita selalu menyertakan selada-seladaan itu sebagai pelindung dari tanaman-tanaman brasika. Brasika itu kobis-kobisan atau kul-kulan. Nah, itu caisim, pakcoy, tahsoy atau kembang kul, brokoli. Nah, itu wajib kita lindungi menggunakan tanaman selada-seladaan untuk melindungi tanaman tersebut dari gangguan berbagai varietas ulet. Nah, itu biasanya di sana ada beberapa ulet yang menyerang brasika. Maka dari itu di pinggiran bahkan di tengah juga kita sisipkan itu tanaman selada-seladaan. Nah, itu salah satunya. Terus juga dia memerlukan perlindungan terhadap kecepatan angin. Nah, itu juga di pinggirnya itu juga kita tanamin lagi tanaman pokok, yaitu kita tanamin jagung. Nah, itu untuk melindungi dari kelebihan sinar matahari atau gangguan angin, jadi kecepatan angin itu perlu diadakan perlindungan, termasuk juga untuk melindungi dari curah hujan yang tinggi. Nah, kalau curah hujan tinggi dan sering di Arista Montana ini terkenal curah hujan tinggi, maka dari itu tanaman-tanaman terutama selada itu tidak tahan terhadap curah hujan tinggi atau kelebihan air yang tinggi. Maka dari itu dilindungi oleh tanaman salah satunya jagung. Ada juga yang kita lindungi dengan tanaman jenis terong, yaitu macam-macam terong, yaitu untuk melindungi curah hujan tinggi, angin, sama juga untuk melindungi beberapa hama dan penyakit. Nah, itu juga bisa untuk melindungi brasikanya juga. Nah, terus itunya juga jagungnya atau terongnya sendiri juga dapat manfaat karena kita ada brasikanya dan ada selada-seladanya di bawahnya, itu sehingga dia itu terjaga dari kekeringan atau kelembapan. Nah, itu tentunya berkaitan dengan mikroba atau bakteri sehingga dia tetap bisa hidup nyaman di bawahnya. Nah, itu karena semua itu dibutuhkan. Kalau tidak ada tanaman brasikanya atau tanaman selada-selada di bawahnya, dia akan tentunya mudah kering atau juga mudah penguapan tinggi di tanahnya itu, sehingga dia mesti kalau tidak ada tanaman aneka ragamnya tadi, kita harus banyak menggunakan air, nyiram air, terus mulsa lain, mengadakan mulsa lain. Nah, itu untuk tanaman yang tinggi-tinggi atau yang keras tadi, itu tanaman sayurnya tadi sebagai mulsa. Nah, jadi sebagai crop, jadi artinya penutup tanah gitu. Jadi penutup tanahnya menggunakan juga sayuran gitu. Nah, sedangkan
yang melindungi tadi juga semuanya saling menghasilkan. Jadi selada yang menghasilkan juga, brasikanya yang menghasilkan juga, tanaman tingginya juga menghasilkan juga. Dan juga masih kita tambahin lagi di pinggiran-pinggiran kita tanamin umbi-umbian. Nah, salah satunya misalkan ubi ungu. Nah, itu kita taruh di pinggirannya, atau juga kita kasih talas jenis macam-macam talas. Ada talas Bogor, nah itu nanti juga ada yang bisa dipanen ubi talas besarnya, ada juga yang ditanam, diambil baby talasnya. Nah itu bahkan ada juga kalau yang lompongnya itu sampai bisa diambil lompongnya juga. Lompong itu batangnya itu, batang pelepahnya itu juga sebagai komoditi, itu bisa di sayur. Semuanya jadi tidak ada yang istilahnya itu tidak berguna, semuanya berguna. Untuk penutup tanahnya menggunakan sayur-sayuran brasika dan komposit atau selada-seladaan. Untuk tanaman atasnya untuk melindungi matahari, melindungi curah hujan dan melindungi yang lain-lain termasuk kabutnya, itu menggunakan jenis terong-terongan, jenis cabai, terus juga jenis jagung, dan masih ada beberapa varietas yang lain yang bisa kita kombinasikan. Nah itu salah satu pola tanam, dan itu pun letaknya harus selalu berubah atau berbeda-beda. Nah tidak selalu pinggiran selada, tidak. Nah, apabila selalu ditanamin yang sama di satu tempat, itu akan menimbulkan kejenuhan. Nah itu tanah itu ada jenuhnya, terus lingkungan itu juga ada jenuhnya. Maka dari itu kita buat lingkungan itu tidak jenuh. Nah, kalau lingkungannya tidak jenuh, kita untuk perawatan tanaman kita itu jelas mudah dan nanti bisa menghasilkan optimal. Nah itu salah satu simbiosisnya. Itu seperti itu. Dan belum juga nanti ada juga kacang-kacangan. Nah apabila tanahnya nanti itu sudah menunjukkan kekurangan unsur N, nah itu tentunya kita masukkan di pinggiran-pinggirannya itu, bahkan juga di tengah juga, itu bisa menggunakan tanaman kacang-kacangan. Nah kacang-kacangan itu dia bisa mengikat unsur N dari udara melalui rhizobium yang di situ mengandung bakteri, azotobakter. Dari situ ada rhizobiumnya banyak, sehingga bisa ngambil nitrogen itu yang dari udara bisa tersimpan di dalam tanah, sehingga bisa dimanfaatkan oleh tanaman lain. Serealia, contohnya jagung, itu akan membutuhkan nitrogen yang notabene dikumpulkan oleh tanaman kacang-kacangan melalui simbiosis rhizobium sama azotobakter. Nah itu selalu seperti itu. Belum nanti sampai ke enzim-enzimnya atau hormonnya, itu juga saling berkaitan, karena di situ ada ada yang menimbulkan aroma, ada yang mengeluarkan warna, ada yang mengeluarkan semacam serbuk. Nah itu saling juga untuk menjaga atau melindungi. Nah kuncinya itu, maka dari itu di Arista montana ini awet dan budidayanya mudah, di tempat itu bisa memproduksi terus-terusan karena kita melakukan secara SOP kita Arista montana, yaitu pola tanam itu yang selalu kita perhatikan betul. Jadi tidak asal nanam dalam satu tempat atau satu bedengan itu aneka ragam tapi jenisnya sama, itu ya sama aja, tidak ada manfaatnya. Manfaatnya hanya bisa kita panen, tapi dampaknya selanjutnya akan tidak bisa ditanaman itu kembali dalam waktu yang cukup lama. Maka dari itu kita harus hati-hati dalam menentukan pola tanam. Kalau kita nanti sudah bisa menjalankan pola tanam yang tepat, tentunya tanah kita itu akan selalu terjaga, baik kesuburannya, baik lingkungannya. Nah itu yang diharapkan seperti itu. Maka di Arista montana itu diperlakukan
pola tanam itu diwanti-wanti betul atau diawasi betul supaya bisa berkelangsungan hidup, bisa untuk memproduksi yang terus-menerus. Nah itu kuncinya di sana. Teman-teman yang di luar sana silahkan untuk bisa diikuti itu untuk menggunakan pola tanam yang tepat supaya lingkungannya tetap terjaga sehingga kita mudah untuk bisa menanam.